Ya, Dah. dah. Selamat siang dan selamat datang di video presentasi proyek akhir semester kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok Q untuk mata kuliah sistem basis data dan kami berasal dari kelas sistem informasi malam 1. Dan untuk anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, mulai dari saya, Iwan Agus Sunjaya dengan NIM 2501010038. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Brian Aditya Nugraha dengan NIM 25010010016. Perkenalkan nama saya Bagus Butuangga Lasmana dengan NIM 25010010066. Proyek ini kami kerjakan sebagai tugas ujian akhir semester yang dibimbing oleh Bapak Inyoman Purnamo selaku dosen pengampu mata kuliah sistem basis data. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Akademik atau yang kami singkat sebagai SIAKAD. Dalam video ini kami akan menjelaskan secara lengkap seluruh tahapan pengerjaan proyek, mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis kebutuhan, perancangan IRD, normalisasi database, perancangan fisik, implementasi SQL, hingga hasil dan kesimpulan. Jadi silakan untuk menyimak video ini sampai selesai agar dapat memahami proyek kami secara menyeluruh. Untuk bab pertama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai dari latar belakang mengapa proyek ini kami buat. Nah, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan tinggi. Institusi pendidikan dituntut untuk mampu mengelola data akademik yang kompleks secara efisien, akurat, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Namun sayangnya, secara tradisional, pengelolaan data akademik masih dilakukan secara manual, baik menggunakan berkas kertas maupun dokumen spreadsheet yang tidak terintegrasi satu sama lain. Cara kerja seperti ini tentu sangat rentan terhadap kesalahan pencatatan, duplikasi data, dan membuat pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak akurat. Kondisi inilah yang mendorong kami untuk merancang sebuah solusi, yaitu sistem informasi akademik berbasis database relasional dengan menggunakan sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS seperti MySQL. Kita dapat menjamin integritas, konsistensi, dan keamanan data melalui mekanisme ACID, yaitu atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Dengan penerapan konsep normalisasi dalam perancangan database, kita dapat meminimalkan redundansi dan anomali data. Oleh karena itu, implementasi SIAKAD berbasis database relasional menjadi fondasi yang sangat penting bagi perguruan tinggi modern. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan, merancang, dan mengimplementasikan database relasional yang mencakup pengelolaan data siswa, dosen, program studi, mata kuliah, jadwal perkuliahan, nilai akademik, serta administrasi pembayaran. Oke, bisa lanjut ke bab 2. Nah, sebelum masuk ke implementasi, mari kita bahas terlebih dahulu landasan teori yang mendukung proyek ini. Nah, yang pertama tentang sistem informasi akademik atau SIAKAD. SIAKAD merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengelola, memproses, dan mendistribusikan informasi akademik di lingkungan perguruan tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh Ramadhani et al. 2026. Lebih lanjut, menurut Azuddin et al. 2025, sistem informasi akademik merupakan kombinasi terorganisasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, serta kebijakan dan prosedur yang berfungsi untuk menyimpan, mengambil, mengubah, dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi pendidikan. SIAKAD yang efektif harus mampu mendukung 3 level proses. Proses operasional seperti registrasi dan penjadwalan, proses manajerial seperti pelaporan akademik, dan proses strategi seperti akreditasi dan evaluasi kurikulum. Menurut Herawati et al. Tahun 2023.
Jakat modern mengintegrasikan modul manajemen mahasiswa, akademik, keuangan, dan perpustakaan dalam satu ekosistem data yang terpadu. Selanjutnya kita akan membahas sistem basis data relasional. Model relasional pertama kali diperkenalkan oleh E.F. Coate pada tahun 1970. Model ini mengorganisasikan data ke dalam tabel dua dimensi yang terdiri dari baris yang disebut tuple dan kolom yang disebut atribut. Sistem basis data relasional didefinisikan sebagai kumpulan tabel yang saling berhubungan melalui kunci asing atau foreign key dengan penerapan prinsip normalisasi untuk memastikan integritas dan konsistensi data. Dalam proyek ini, kami memilih MySQL sebagai RDBMS karena bersifat open source, memiliki performa tinggi, dan mendukung standar SQL penuh sesuai dengan kebutuhan implementasi Jakat skala perguruan tinggi. Oke, bisa selanjutnya ke bagian IRD. Oke, IRD atau Entity Relationship Diagram adalah model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur logis sebuah database, yang dimana dikembangkan oleh Peter Cech pada tahun 1976. IRD menggunakan simbol-simbol standar untuk merepresentasikan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. IRD merupakan langkah krusial dalam pengembangan database karena memberikan gambaran visual yang jelas tentang struktur data sebelum implementasi fisik. Ada 3 jenis kardinalitas dalam IRD. Satu ke satu atau one to one, satu ke banyak atau one to many, dan banyak ke banyak atau many to many. Nah, hubungan many to many umumnya itu diselesaikan dengan tabel penghubung atau junction table dalam implementasi database relasional. Baik, bisa lanjut ke normalisasi database. Nah, normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam database untuk mengurangi redundansi dan ketergantungan data. Dalam proyek ini, normalisasi kami lakukan hingga third normal form atau 3NF, yang dianggap memadai untuk sebagian besar aplikasi database operasional karena memberikan keseimbangan optimal antara minimisasi redundansi dan kemudahan implementasi. Nah, di sini ada 4 bentuk normal pada umumnya. Yang pertama tuh ada 1NF atau first normal form, yang dimana syarat utamanya itu setiap atribut bernilai atomik dan tidak ada grup berulang. Kemudian yang kedua ada 2NF alias second normal form, yang dimana syarat utamanya itu adalah memenuhi 1NF. Kemudian setiap atribut non kunci bergantung penuh pada primary key. Kemudian yang ketiga ada 3NF alias third normal form, yang dimana syarat utamanya adalah memenuhi 2NF, tidak ada ketergantungan transitif pada primary key. Dan yang terakhir ada BCNF, yaitu Boyce Code Normal Form, yang dimana syarat utamanya itu bentuknya itu lebih ketat dari 3NF dan setiap determinan adalah kandidat kunci. Baik, selanjutnya ke bagian SQL. Dan scroll lagi. Nah, SQL adalah bahasa standar untuk berinteraksi dengan database relasional. Distandarisasi oleh ANSI atau ISO. SQL terbagi menjadi 4 sub bahasa utama. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, di mana DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur data seperti create table dan create database. Kemudian yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language, yang dimana digunakan untuk memanipulasi data seperti insert, update, dan delete. Kemudian yang ketiga ada DCL atau Data Control Language, yang berfungsi untuk manajemen hak akses, dan yang terakhir ada TCL atau Transaction Control Language untuk pengendalian transaksi. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian metode penelitian. Nah, metodologi yang kami gunakan dalam proyek ini mengikuti siklus hidup pengembangan database yang dikenal sebagai Database Development Life Cycle atau DBLC. Terdapat 6 tahapan yang kami jalankan secara berurutan. Tahapan pertama adalah analisis kebutuhan,
Yang dimana pada tahap ini kami mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam sistem, kebutuhan fungsional, dan data apa saja yang harus disimpan melalui studi pustaka, dan analisis proses bisnis akademik. Tahapan kedua ada perancangan konseptual, yaitu membuat entity relationship diagram menggunakan notasi chain untuk memodelkan entitas, atribut, dan relasi antar entitas. Tahapan ketiga adalah perancangan logika, yaitu mengonversi ERD ke tabel relasional dan melakukan normalisasi hingga 3NF untuk memastikan integritas dan efisiensi data. Selanjutnya ada perancangan fisik, yaitu mendefinisikan tipe data, primary key, foreign key, dan constraint untuk setiap tabel dalam skema database. Tahap kelima adalah implementasi SQL, yaitu membuat database dan tabel menggunakan MySQL, tambahkan data sampel dengan perintah insert, serta melakukan query select, update, dan delete. Kemudian tahapan keenam adalah pengujian dan validasi, yaitu menguji query-query penting untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Di mana tools-tools kita yang kita gunakan itu ada 5. Adapun tools atau alat yang kami gunakan dalam proyek ini tuh terlihat pada tabel ada MySQL versi 8 sebagai database engine utama, MySQL Workbench dan PHP MyAdmin sebagai antarmuka GUI, Drop.io untuk pembuatan IRD, serta Microsoft Word untuk penyusunan laporan. Untuk pada bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Brian atas pemaparan materi tentang metodologi landasan teorinya. Sesuai dengan metode yang kami lakukan, saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu analisis kebutuhan sistem. Jadi untuk pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang sistem. Jadi sistem informasi yang kami rancang itu bertujuan untuk mendukung seluruh proses pengelolaan data akademik di sebuah perguruan tinggi. Nah, sebelum merancang database, kami terlebih dahulu mengidentifikasi siapa saja aktor atau pengguna yang akan berinteraksi dengan sistem ini. Nah, seperti bisa dilihat dengan di tabel identifikasi aktor atau user, ada 6 aktor. Terdapat 6 aktor utama dalam sistem ini. Yang pertama ada administrator yang memiliki peran pengelola sistem dan pengaturan master data dengan hak akses, yaitu memiliki full akses. Nah, lalu ada aktor dosen, yaitu peran sebagai pengajar mata kuliah dan penilai mahasiswa. Mana aksesnya itu yaitu input nilai, lihat jadwal, dan melihat data mahasiswa. Lalu ada aktor mahasiswa, karena perannya peserta didik yang mengambil mata kuliah. Artinya hasilnya itu adalah melihat KRS, nilai, jadwal tagihan, dan aktor selanjutnya yaitu staf akademik yang memiliki peran pengelola jadwal dan administrasi akademik, karena aksesnya meliputi kelola jadwal, KRS, data akademik. Lalu ada aktor staf keuangan, karena perannya itu pengelola pembayaran dan tagihan yang memiliki akses kelola data pembayaran setiap mahasiswa. Lalu yang terakhir ada pimpinan yang perannya yaitu dekan, rektor, ataupun wakil rektor. Untuk akses yang didapat yaitu read only, yaitu hanya melihat laporan dan statistik yang ada. Lalu lanjut ke kebutuhan fungsional. Jadi sistem ini memiliki 5 modul fungsional utama. Nah, modul pertama adalah manajemen mahasiswa. Modul ini mencakup pendaftaran dan registrasi mahasiswa baru. Pengelolaan data pribadi mahasiswa meliputi biodata, kontak, dan foto. Dan pengelolaan status akademik seperti aktif, cuti, lulus, atau drop out. Pengisian dan persetujuan kartu rencana studi atau KRS, serta pengelolaan data mahasiswa pindahan dan transfer SKS. Lalu ada modul kedua, yaitu modul manajemen akademik. Nah, modul ini mencakup pengelolaan data program studi dan kurikulum. Lalu pengelolaan mata kuliah termasuk kode, nama, SKS,
dan prasyarat. Lalu penjadwalan perkuliahan, pencatatan kehadiran mahasiswa, input dan pengolahan nilai tugas, TS, S, dan nilai akhir. Lalu perhitungan IPS dan IPK, serta pengelolaan transkrip akademik dan ijazah. Lalu ada modul ketiga, yaitu adalah modul manajemen dosen yang mencakup pengelolaan data pribadi dan profil dosen, serta penugasan dosen pada mata kuliah dan kelas, serta monitoring beban mengajar dosen. Lalu ada modul keempat, yaitu modul keuangan yang mengelola tagihan SPP, pencatatan pembayaran, dan laporan keuangan per periode. Lalu ada modul kelima, yaitu modul pelaporan yang menghasilkan laporan statistik mahasiswa, laporan kinerja akademik, transkrip nilai, dan laporan beban mengajar dosen. Lalu selanjutnya ada data yang harus disimpan. Jadi sesuai dengan tabel, saya akan yang ditampilkan terdapat 11 entitas yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada entitas atau data yang bernama mahasiswa. Jadi data yang harus disimpan pada entitas mahasiswa ini yaitu data identitas, biodata, status akademik mahasiswa. Lalu ada entitas dosen, data identitas, keahlian, dan jabatan dosen. Lalu ada entitas program studi, data prodi, jenjang, akreditasi, dan kaprodi. Lalu ada entitas fakultas, di mana menyimpan data fakultas dan dekan. Lalu ada mata kuliah, yang menyimpan kode, nama, SKS, semester, dan tipe mata kuliah. Lalu ada jadwal kuliah, yang menyimpan hari, jam, ruangan, semester aktif. Lalu ada entitas ruangan, yang menyimpan data ruang kuliah dan kapasitas. Lalu ada entitas KRS, data pengembalian mata kuliah per semester. Lalu ada entitas nilai komponen, yaitu tugas UTS UAS dan nilai akhir. Lalu ada entitas pembayaran yang mencakup tagihan dan riwayat pembayaran mahasiswa. Lalu yang terakhir ada entitas tahun akademik yang berisikan informasi tahun dan semester aktif. Nah, berdasarkan analisis kebutuhan tersebut, kami mengidentifikasi 11 entitas atau data yang harus disimpan dalam sistem ini. Nah, 11 entitas itulah yang akan kemudian menjadi dasar perancangan IRD kami. Oke, selanjutnya ke bab 5. Bab 5 yaitu perancangan konseptual atau IRD. Nah, jadi setelah kami menentukan kebutuhan tadi, yang pertama kita akan identifikasi entitas dan atribut. Nah, sekarang kita masuk ke tahap perancangan konseptual, yaitu pembuatan Entity Relationship Diagram atau IRD. Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi entitas-entitas yang ada dalam sistem. Nah, bisa dilihat di tabelnya ini, sesuai dengan data yang harus disimpan tadi, ya, ada 11 entitas. Nah, kami menggunakan bahasa yang mudah untuk dibaca oleh komputer dengan menggunakan underscore ya. Nah, bisa dilihat seperti mahasiswa yang memiliki primary key NIM dan atribut utama yaitu NIM, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, angkatan berapa, status akademiknya status akademik, lalu ID prodi. Lalu ada dosen yang primary key-nya NIP dan atribut utama bisa dilihat juga. Lalu ada program studi dengan ID dengan primary key ID prodi, atribut utama ID prodi, nama prodi, jenjang, akreditasi, NIP prodi, NIP kaprodi, ID fakultas. Ada beberapa foreign key, misalnya entitas mahasiswa menggunakan NIM sebagai primary key dan entitas NIP entitas mata kuliah menggunakan kode mata kuliah dan seterusnya. Nah, untuk foreign key-nya itu misal seperti ya nanti akan saya jelaskan tentang foreign key. Nah, untuk identifikasi relasi dan kardinalitas.
Nah, pada tabel ini kami akan mendefinisikan 11 relasi antar entitas beserta kardinalitasnya. Nah, yang pertama, relasi antara fakultas dan program studi, di mana fakultas dan program studi memiliki relasi yang yaitu memiliki dengan kardinalitas one to many. Lalu ada entitas mahasiswa dengan entitas program studi yang memiliki relasi terdaftar dengan kardinalitas many to one atau one to many. Dan lalu untuk dosen serta program studi yang memiliki relasi mengajar dengan kardinalitas one to many. Ya, bisa dilihat seperti di tabel. Lalu yang berbeda sedikit yaitu entitas mahasiswa dengan entitas KRS yang memiliki relasi yaitu dengan nama mengambil dengan kardinalitas many to many, yang artinya mahasiswa bisa mengambil banyak jadwal kuliah dan jadwal kuliah atau via KRS ya, KRS itu bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, lalu ada yang berbeda juga yaitu itu antara entitas KRS dengan entitas nilai yang memiliki kardinalitas one to one dengan relasi memiliki nilai. Jadi setiap KRS itu memiliki tepat satu nilai dan satu nilai itu hanya dimiliki oleh satu KRS. Itu tentang relasi dan kardinalitas. Nah, untuk diagram IRD ini, masuk ke diagram IRD bisa dilihat di gambar ya, paling bawah sih. Nah, untuk diagram IRD-nya ini, pada bagian kiri terdapat entitas fakultas yang berelasi dengan program studi melalui relasi memiliki dengan kardinalitas satu ke banyak. Nah, dari program studi terdapat 3 cabang relasi ke bawah, ke entitas mahasiswa, entitas dosen, dan ke entitas mata kuliah. Semuanya dengan kardinalitas satu ke banyak atau one to many. Lalu di bagian tengah ada entitas jadwal kuliah menjadi penghubung antara mata kuliah, dosen, ruangan, dan tahun akademik. Nah, jadwal kuliah mengacu pada satu mata kuliah diajar oleh satu dosen, berlangsung di satu ruangan, dan berada pada satu tahun akademik tertentu. Lalu entitas KRS menghubungkan mahasiswa dengan jadwal kuliah yang merepresentasikan relasi many to many. Setiap rekor KRS kemudian memiliki tepat satu rekor nilai. Dan mahasiswa juga berelasi langsung dengan pembayaran untuk keperluan administrasi keuangan. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi tentang foreign key, masih banyak. Untuk diagram IRD terdapat juga foreign key yang ada. Nah, lanjut ke perancangan logikal atau normalisasi. Sesuai yang tadi dijelaskan oleh Brian tentang normalisasi, yang yaitu bentuknya yaitu 1 UNF, 1 NF, 2 NF, dan 3 NF itu. Jadi langkah pertama dalam perancangan logikal adalah mengonversi model konseptual IRD menjadi tabel relasional. Ada beberapa aturan konversi yang kami terapkan. Yang pertama, setiap entitas kuat dikonversi menjadi tabel dengan primary key yang telah ditentukan. Yang kedua, atribut multi valuasi dibuat menjadi tabel terpisah. Lalu yang ketiga, relasi one to many direpresentasikan dengan menambahkan foreign key pada sisi N. Yang keempat, relasi many to many direpresentasikan dengan tabel penghubung atau junction tabel yang mengandung foreign key dari kedua entitas. Yang kelima, relasi one to one dapat di-merge menjadi satu tabel atau tetap dipisah dengan foreign key. Oke, lanjut ke proses normalisasi. Untuk bentuk pertama yaitu anormalized form, yaitu bentuk tidak normal.
Nah, sebelum dilakukan normalisasi data akademik akan dikumpulkan dalam satu tabel mahasiswa yang masih mengandung atribut bernilai jamak. Nah, jadi silakan diperhatikan tabel UNF berikut. Jadi tabel ini mengalami 3 masalah utama. Yang pertama, atribut itu tidak atomik karena kolom daftar mata kuliah diambil atau daftar MK diambil yang di sisi kanan berisi banyak nilai sekaligus dalam satu sel. Yang kedua, terdapat repeating group karena satu mahasiswa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Dan ketiga, terjadi redundansi karena data prodi diulang di setiap baris. Inilah yang harus kita perbaiki melalui normalisasi. Oke, setelah ada di anormalized from, sekarang ke first normal from atau 1NF. Untuk syarat 1NF ini sendiri yaitu setiap kolom harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi lagi. Jadi setiap baris harus unik dan tidak boleh ada grup berulang. Dalam desain awal, kolom daftar MK diambil menyimpan beberapa nilai dalam satu sel. Jadi ini melanggar aturan 1NF. Nah, solusinya atribut daftar MK diambil ini dipindahkan ke tabel KRS yang terpisah. Sehingga setiap baris pada tabel KRS hanya berisi satu mata kuliah, dan tabel mahasiswa kini hanya menyimpan data identitas mahasiswa, dan tabel KRS menyimpan data pengambilan mata kuliah dengan struktur atomik. Nah, dengan pemisahan ini, setiap sel di tabel KRS ini hanya berisi satu nilai dan memenuhi syarat 1NF. Lalu ada bentuk kedua yaitu second normal form, yaitu 2NF. Syarat 2NF atau second normal form adalah memenuhi 1NF dan setiap atribut non-kunci harus bergantung secara penuh pada seluruh primary key. Nah, 2NF ini hanya relevan untuk tabel dengan composite primary key. Contoh analisis kami yaitu tabel KRS memiliki composite key yaitu gabungan name dan ID jadwal. Nah, jika terdapat atribut nama mahasiswa di tabel KRS, maka atribut tersebut hanya bergantung pada name saja, bukan pada seluruh composite key. Nah, ini disebut ketergantungan parsial atau partial dependency. Solusinya yaitu nama mahasiswa dipindahkan ke tabel mahasiswa. Dan semua tabel yang kami rancang dalam seker ini telah memenuhi 2NF karena setiap atribut non kunci bergantung penuh pada primary key masing-masing tabel. Lanjut ke bentuk ketiga. Bentuk keempat ya. Ya, third normal form yaitu 3NF. Nah, syarat 3NF adalah memenuhi 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif. Nah, setiap atribut non kunci harus bergantung langsung pada primary key, bukan melalui atribut non kunci lain. Contohnya, jika tabel jadwal kuliah memiliki atribut nama, underscore mata, underscore kuliah, selain kode underscore MK, maka nama underscore mata, underscore kuliah bergantung pada kode MK, bukan pada ID jadwal secara langsung. Nah, ini adalah ketergantungan transitif. Tadi ID jadwal menuju kode MK, lalu kode MK menuju nama mata kuliah. Lalu ini disebut transitif dependency atau ketergantungan transitif. Solusinya, nama mata kuliah tetap disimpan di tabel mata kuliah dan diakses melalui operasi join saat dibutuhkan. Nah, ini adalah tabel status normalisasi semua tabel. Nah, seperti yang terlihat pada tabel tersebut, seluruh dari 11 tabel dalam database Yakat kami telah berhasil mencapai third normal form atau 3NF. Dengan ini berarti bahwa database kami bebas dari redundansi dan ketergantungan parsial maupun ketergantungan transitif. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu tentang perancangan fisik akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Oke, saya akan lanjutkan bab ke-7 ini. Yang pertama ada tabel fakultas, kita akan merancang ya. Ada ID kolom, ada ID fakultas, nama fakultas, dan NIP dekan. Tipe datanya itu ID fakultasnya char. Untuk nama fakultas itu varchar dengan limit atau 100 per kata. NIP dekan varchar itu sebanyak 20. Untuk konsepnya ID fakultas itu primary key. Untuk nama fakultas not null atau unique, dan NIP dekan itu not null. Untuk ID fakultas itu kode unik fakultas, misalnya FAK01. Untuk nama fakultas adalah nama lengkap fakultasnya. Untuk NIP dekan itu NIP dekan fakultas. Untuk tabel program studi ada ID prodi, nama prodi, jenjang, akreditasi, NIP kapolri, dan ID fakultas. Untuk tipe datanya diacar dengan limit 8, nama prodi varchar dengan limit 100, dan jenjang dengan enum D3, S1, S2, S3. Akreditasi dengan enum juga A, B, C, unggul, baik, baik sekali, dan baik. NIP kapolri ada varchar dengan limit 20, ID fakultas dengan char dengan limit 5. Untuk ID prodi di sini itu adalah primary key, nama prodi not null atau unique, jenjang itu not null, akreditasi not null, NIP kapolri itu not null, dan ID fakultas itu adalah foreign key atau foreign key dari fakultas sebelumnya, dari primary fakultas sebelumnya. Untuk yang ketiga ada tabel mahasiswa. Di sini ada tabel NIM, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email, angkatan, status akademik, dan ID prodi. Untuk NIM ini tipe datanya varchar dengan limit 12, nama lengkap itu varchar juga dengan limit 100, tempat lahir itu varchar dengan limit 50, tanggal lahir itu tipe datanya date atau tanggal, jenis kelamin itu enum, laki-laki atau perempuan, alamat itu termasuk teks, nomor telepon varchar dengan limit 15, email varchar juga dengan limit 100, angkatan itu menggunakan tahun, status akademik menggunakan enum juga, aktif, cuti, lulus, atau drop out. Untuk ID prodi dengan char dengan limit 8. Untuk name ini termasuk primary key, nama lengkap itu not null, tempat lahir juga not null, tanggal lahir juga not null, jenis kelamin not null, alamat null, dan nomor telepon itu null dan unique. Email not null dengan unique, angkatan not null, status akademik not null, dan defaultnya itu adalah aktif. Dan ID prodi dia adalah foreign key dari program studi sebelumnya. Ada tabel dosen juga, ada kolom NIP, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, email, jabatan akademik, status, dan ID prodi. Oke, tipe data dari NIP itu adalah varchar dengan limit 20, nama lengkap itu juga varchar dengan limit 100, tempat lahir itu masuk varchar dengan limit 50, tanggal lahir termasuk date, jenis kelamin adalah enum, laki-laki atau perempuan, nomor telepon termasuk varchar dengan limit 15, email termasuk varchar dengan limit 100, jabatan akademik termasuk enum atau ada asisten ahli, rektor, kepala, dan profesor. Untuk status juga termasuk enum, aktif, pensiun, atau non aktif. Ada ID prodi dengan char dan limit 8. Oke, NIP itu termasuk foreign key, nama lengkap not null, tempat lahir nama lengkap not null juga, tempat lahir not null, tanggal lahir not null, jenis kelamin not null, nomor telepon null, email itu not null dengan termasuk kategori unik, jabatan not null, status not null dengan defaultnya itu adalah aktif. Ada ID prodi adalah foreign key dari program studi sebelumnya. Untuk yang 7.5 ini ada tabel mata kuliah. Ada kolom kode MK, nama MK, SKS, semester, tipe MK, dan ID prodi. Kode MK ini tipe datanya varchar dengan limit 10, nama MK dengan tipe datanya varchar dengan limit 100, SKS itu tini unsigned, dan semester tini unsigned. Dan tipe MK itu ada 6, wajib, pilihan, dan praktikum. ID prodi ada char dengan limit 8. Untuk primary key-nya adalah kode MK, nama MK itu not null, SKS itu not null dengan cek SKS between 1 dan 6. Bis itu ada semester not null, tapi dicek dengan semester between-nya 1 dan 14. Tipe MK-nya ada not null, dan ID prodi itu adalah foreign key dari program studi. Oke, ya, ada yang keenam, tabel ruangan. Ada kolom ID ruangan, nama ruangan, kapasitas, gedung, dan lantai. Untuk ID ruangan, tipe data char dengan limit 8, nama ruangan dengan varchar, limitnya 50,
Kapasitas dengan menggunakan Smellen Assessment. Gedung menggunakan varchar dengan limit 50 dan lantai menggunakan Trinity Assessment. Untuk di sini primary key-nya ada ID ruangan, nama ruangan itu unik dan not null. Kapasitas not null, cuma dicek apakah kapasitasnya dimulai dari 0. Untuk gedung not null, lantai juga not null. Tahun ada yang ketujuh, ada tabel tahun akademik. Kolomnya ada ID tahun akademik, semester, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Untuk ID tahun akademik ini menggunakan char dengan limit 10. Tahun akademik menggunakan varchar dengan limit 10. Semester menggunakan 6 atau itu adalah ganjil atau genap. Tanggal mulai menggunakan date, tanggal selesai juga menggunakan date. Untuk status menggunakan anom, aktif, dan selesai. Untuk foreign key-nya di ID tahun akademik. Untuk tahun akademik not null, semester not null, tanggal mulai not null, tanggal selesai not null, dan untuk status itu not null, tapi defaultnya menggunakan aktif. Untuk jadwal kuliah, tabel jadwal kuliah ada ID jadwal, kode MK, NIP dosen, ID ruangan, ID tahun akademik, hari, jam mulai, sama jam selesai. Untuk ID jadwal ini menggunakan integer atau increment. Kode MK menggunakan varchar dengan limit 10. NIP dosen menggunakan varchar dengan limit 20. ID ruangan menggunakan char dengan limit 8. ID tahun akademik menggunakan char sampai limitnya 10. Hari menggunakan 6. Anum, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jam mulai menggunakan time, jam selesai menggunakan time. Untuk primary key-nya ini ada ID jadwal. Untuk foreign key kode MK menggunakan mata kuliah, tabel mata kuliah. Untuk NIP dosen, foreign key dari tabel dosen. Untuk ID ruangan adalah foreign key dari ruangan. Untuk ID tahun akademik diambil dari foreign key tahun akademik. Untuk terusnya adalah tabel KRS. Ada ID KRS, NIM, ID jadwal, ID tahun akademik, dan status KRS serta tanggal pengambilan. Di sini ID KRS menggunakan integer atau increment. Ini menggunakan varchar dengan limit 12. ID jadwal menggunakan integer. ID tahun akademik menggunakan char dengan limit 10. Status KRS menggunakan 6, diajukan, disetujui atau dibatalkan. Tanggal pengambilan menggunakan date time. Di sini ID KRS menjadi primary key. Untuk NIM diambil dari tabel mahasiswa. ID jadwal diambil dari jadwal kuliah. ID tahun akademik diambil dari tahun akademik. Serta di sini ada tanggal pengambilan menggunakan default current times MP timestamp. Oke, yang ke-10 ada tabel nilai. Di sini ada ID nilai, ID KRS, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, huruf, mutu atau bobot mutu. Ada ID nilai, ada integer menggunakan atau increment. ID KRS juga menggunakan integer. Nilai tugas menggunakan desimal 5,2. Nilai UTS menggunakan desimal juga 5,2. UAS juga menggunakan desimal 5,2. Serta nilai akhir juga menggunakan desimal. Huruf mutu menggunakan char dengan limit 2. Bobot mutu desimal 3,1. Di sini timbal nilai menggunakan primary key itulah ID nilai. Untuk ID KRS adalah foreign key dari KRS. Nilai tugas adalah menggunakan cek between 0 dan 100, mulai dari 0 dan 100. Nilai UTS itu juga sama menggunakan cek between 0 dan 100. UAS juga sama dengan nilai akhir juga sama. Untuk tabel pembayaran sekarang, ada kolom ID pembayaran, NIM, ID tahun akademik, jenis pembayaran, jumlah tagihan, jumlah dibayar, tanggal dibayar, dan status bayar. Tipenya ada ID pembayaran itu integer atau increment. Ini menggunakan varchar dengan limit 12. ID tahun akademik menggunakan char dengan limit 10. Jenis pembayaran menggunakan varchar dengan limit 50. Jumlah tagihan menggunakan desimal 12,2. Jumlah dibayar menggunakan desimal juga 12,2. Tanggal dibayar menggunakan date time. Status bayar menggunakan 6, belum bayar, sebagian atau lunas. Untuk primary key dari pembayaran adalah ID pembayaran. Ini itu adalah foreign key dari mahasiswa. ID tahun akademik juga foreign key dari tahun akademik. Untuk jenis pembayaran not null, jenis tagihan not null, tapi dia akan dicek jumlah tagihannya. Untuk
jumlah dibayar itu defaultnya 0, tanggal dibayar itu ada 0, status bayar adalah 0, defaultnya itu belum dibayar. Oke, kita bahas untuk sekarang itu implementasi database atau SQL nya. Nah, di sini itu menjelaskan implementasi sistem basis data atau SIACAT menggunakan MySQL dengan versi 8 tadi. Dengan UI-nya adalah PHP MyAdmin. Oke, di pertama itu adalah Data Definition Language atau DDL, digunakan untuk mendefinisikan struktur database. Di sini kita akan membuat database, namanya adalah SIACAT dengan karakter setupnya UTF-8 MB4, Colet UTF-8 MB4 underscore Unicode underscore CI. Nah, kita akan menggunakan tabel, kita akan memanggil tabel SIACAT-nya. Dari hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, kita akan mulai dari membuat tabel fakultas dengan kode create tabel fakultas. Seperti tadi, ada ID fakultas dengan char limitnya 5 dan .0. Nama fakultas dengan varchar limitnya 100 dan .0. Nip dekan dengan varchar limitnya 20 dan .0. Di sini adalah primary key-nya adalah ID fakultas dan unique-nya adalah nama fakultas. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan kode tersebut sudah digambar. Nah, ada namanya tabel program studi. Di sini kita akan membuat tabel program studi dengan create tabel program studi. Ada ID prodi dengan tipenya adalah char limit 8 .0, nama prodi dengan varchar limitnya 100 .0, jenjang ada E6 unknown dengan D3 S1 S2 S3 .0, akreditasi juga menggunakan num A B C, unggul baik sekali dan baik dan .0. Nip prodi menggunakan varchar limit 20 .0. ID fakultas menggunakan char limitnya 5 .0. Oke, di sini ada primary key dari ID prodinya dan unique-nya adalah nama prodi. Di sini constraint fakultas FK prodi fakultas tidak mengambil foreign key dari ID fakultas dengan reference fakultas ID fakultas dari ID sebelumnya. Sini tabel sebelumnya. Jadi tabel program studi akan memiliki foreign key dari tabel fakultas. Sekarang kita akan membuat tabel mahasiswa. Nah, ini seperti biasa create tabel mahasiswa, lalu membuat name dengan varchar 12 .0, nama lengkap varchar juga dengan limit 100, tempat tanggal lahir menggunakan varchar limit 50, tanggal lahir menggunakan date .0 juga, jenis kelamin menggunakan 6, laki-laki atau perempuan, alamat menggunakan teks, nomor telepon menggunakan varchar limit 15, email menggunakan varchar dengan limit 100, angkatan menggunakan year, status akademik menggunakan 6, aktif, cuti, lulus atau dropout. Not nolnya defaultnya itu adalah aktif. Untuk ID prodi menggunakan char .0 limitnya 8 ya. Nah, primary key-nya itu ada name dan unique-nya itu adalah nomor telepon. Nah, di sini adalah kode untuk memerintahkan foreign key ID prodi reference program studi ID prodi, yang mengartikan dia yang mengambil kunci dari primary key dari tabel ID prodi untuk dibawa ke mahasiswa agar memiliki relasi. Untuk yang kedua ada tabel dosen. Nah, di sini seperti biasa create tabel dosen, name, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin ada laki-laki perempuan, nomor telepon, email, jabatan akademik menggunakan 6, jadi asisten ahli, rektor kepala, profesor dengan nomnya aktif, pensiun dan non aktif. Ada ID prodi, primary key-nya sini adalah name, unique key-nya adalah email. Jadi sini ada tulisan foreign key ID prodi reference program studi ID prodi. Sini kita bikin tabel mata kuliah. Ada kode MK dengan varchar limit 110, nama MK, SKS dengan Tini Assignment, semester Trinity Assignment, tipe MK menggunakan 6, ada wajib, pilihan dan praktikum. Ada ID prodi dengan char, primary key-nya adalah kode MK, cek menggunakan SKS between 1 dan 6,
ceknya menggunakan semester between 1 dan 14. Dia ambil foreign key dengan ID prodi, reference dari program studi ID prodi. Ada tabel ruangan. Di sini kode untuk membuat tabel ruangannya. Ada ID ruangan, nama ruangan, kapasitas menggunakan Smelin, assignment, gedung menggunakan varchar, lantai menggunakan Trinity assignment, primary key-nya itu menggunakan ID ruangan, unique key-nya menggunakan nama ruangan, ceknya kapasitasnya mulai dari 0. Oke, ada tabel tahun akademik, ada ID tahun akademik dengan char 10, tahun akademik varchar 10, semester menggunakan 6, ganjil dan genap, tanggal mulai dari menggunakan date, tanggal selesai juga menggunakan date, status menggunakan now, aktif atau selesai, tapi defaultnya itu menggunakan aktif. Nah, untuk primary key-nya itu di sini ID tahun akademik. Oke, di sini menggunakan membuat tabel jadwal kuliah. Ada ID jadwal, itu kode MK, NIP dosen, ID ruangan, ID tahun akademik, hari menggunakan tipe 6, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Untuk jam mulai menggunakan time, jam selesai juga menggunakan time. Primary key ya menggunakan ID jadwal, foreign key-nya adalah kode MK tabel sebelumnya. Foreign key NIP juga sama di tabel sebelumnya, foreign key ID ruangan juga sebelumnya. Dan ada foreign key ID tahun akademik juga di tabel sebelumnya. Oke, ada tabel KRS. Di sini menggunakan ID KRS. Ada NIM, ID jadwal, ID tahun akademik. Status KRS menggunakan 6, diajukan, disetujui atau dibatalkan. Untuk defaultnya itu diajukan. Tanggal pengambilan menggunakan date time. Ada primary key-nya di sini menggunakan ID KRS, unique key-nya name dan jadwal, ID jadwal. Oke, sini ada referensi pengambilan key dengan name, referensi dari mahasiswa dengan name. On update, cascade, on delete restrict. Ada foreign key, ID jadwal, referensinya dari tabel jadwal kuliah itu adalah ID jadwal. Untuk foreign key dari ID tahun akademik, referensinya dari tahun akademik, ID tahun akademik. Ada tabel nilai, ada ID nilai, ID KRS, nilai tugas itu desimal 5,2. Habis itu ada nilai UTS dengan menggunakan desimal 5,2. Nilai UAS itu desimal juga 5,2, nilai akhir juga menggunakan desimal 5,2. Nanti di sini akan menggunakan cek itu adalah nilai. Jadi between-nya mulai dari 0 dan 100. Habis itu ada huruf mutu menggunakan char limitnya 2, bobot mutu desimal 3,1. Untuk ceknya menggunakan dari 0 sampai 4. Di sini primary key-nya ada ID nilai, unique key-nya ID KRS. Sini mengambil foreign key dari ID KRS, referensi dari KRS, tabel KRS. Lalu ada tabel pembayaran. Di sini ada ID pembayaran, name, ID tahun akademik, jenis pembayaran, jumlah tagihan, jumlah dibayar, tanggal dibayar, status bayar, menggunakan 6, belum bayar, sebagian lunas. Tapi defaultnya itu belum bayar. Primary key-nya ada ID pembayaran, foreign key-nya NIM, referensi dari mahasiswa dengan mengambil NIM, foreign key dari ID tahun akademik dari tabel tahun akademik. Nah, di sini jumlah tagihan tuh dimulainya dari 0. Dan untuk yang dibayar tuh defaultnya adalah 0, nya kosong. Untuk yang kedua, 8.2, insert data atau DML. DML atau data manipulation language digunakan untuk mengisi data ke dalam tabel-tabel yang telah dibuat. Dari sini kita akan menambahkan data fakultas. Aku menambahkan 3. Jadi insert into fakultas values. Jadi FAK 01 itu fakultas ilmu komputer dengan nomor 1980101119950111101. FK2 dengan fakultas ekonomi dan bisnis ya, dengan nomor ini. Bisa ada FAK 03 dengan fakultas teknik dengan nomor sekian. Ini hasilnya. Untuk verifikasi apakah data berhasil masuk dengan select
bintang from fakultas, tabel nama tabel tadi. Nah, sekarang kita tambahkan data program studi. Di sini menggunakan insert itu nama tabelnya dengan value-nya, dengan value prodi 001 adalah sistem informasi, S1 unggul dengan nomor NIM dengan tipe FAQ tadi ID-nya. Lalu ada prodi 002 teknik informatika S1 A nomor NIM dengan nama fakultas. Itu ada prodi 003 manajemen S1 baik sekali NIM dengan ID fakultas. Lalu adalah kata mahasiswa. Di sini menggunakan insert into tabel mahasiswa dengan value NIM, lalu nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email, status, dan ID prodi dari tabel sebelumnya, program studi. Nanti kita akan muncul akhirnya seperti ini. Untuk verifikasi kita menggunakan select bintang from mahasiswa. Lalu ada data dosen, kita akan menambahkan 4, insert into dosen, value-nya ada NIP-nya, habis itu nama dosennya, habis itu tempat tinggalnya, tanggal lahirnya, jenis kelamin, nomor telepon, dan email. Pangkatnya, lalu statusnya, serta tipe dari program studi yang dipegang. Lalu ada rektor kepala, ada ID 19750120. Sorry. Ini ya ini. Ini ada NIP lagi 198.002. Itu ada nama, lalu tempat tinggal, lalu tanggal lahir, habis itu jenis kelamin, nomor telepon, email, pangkat, status, dan mata kuliah yang dipegang. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Oke, ada data mata kuliah. Aku menambahkan 7. Ada insert into mata kuliah, value dengan SI 101, pengantar sistem informasi 3,1, ini adalah wajib dengan prodi 001. Ada SI 201, sistem basis data dengan nilai 3,3, itu merupakan tipe yang wajib dari prodi 001. Untuk SI 202 program web itu 3,3, ini tipe wajib dari prodi 001. Ada SI 301, sistem informasi manajemen dengan nilai 3,5, itu adalah wajib dengan prodi 001. Ada SI 302 keamanan informasi dengan 3,5, pilihan, ini adalah tipe pilihan prodi 001. Ada TI 201 adalah struktur data dan algoritma 3,3 wajib dan prodi 002. SI 201 P praktikum sistem basis data 1,3 praktikum dari prodi 001. Sudah verifikasi mata kuliah dengan select from mata kuliah. Di sini ada tata ruangan. Ada ruangan 1, ada lab komputer A, ada muatnya 40, ada gedung A 2. Itu ruangan 2 lab komputer B 35, gedung A nomor 2. Ruangan 3 ruang kuliah 11 dengan cakupan 60 dan gedung B 1. Ada ruangan 4 mata kuliah 2401 dengan cakupan 50 dengan gedung B 2. Habis itu ruangan 5 ada aula serbaguna 120 gedung C dan 1. Oke, data-data akademik ada 3 record set yang ditambahkan 2024, 2025,
2024 sampai 2005 juga dengan semester ganjil 2024 bulan 9 tanggal 1 2000 sampai 2025 bulan 1 tanggal 31. Lalu ada tanggal daftarnya mulainya lagi 2024 2025 kedua 2024 2025 tipenya genap. Mulainya adalah 2025 bulan 2 tanggal 1 2025 bulan 6 tanggal 30 dan selesai. Ada 2025 2026 2025 itu udah ganjil dengan mulai dari tanggal 1 bulan 9 2025 sampai tanggal 31 bulan 1 2026. Lalu ada jadwal kuliah. Di sini ada SI 201, NIM, ruangan, semester, hari, waktu mulai, dan waktu selesai. Kita akan bahas dari query select dengan join. Query select dengan join digunakan untuk mengambil data dari multiple tabel yang saling berelasi. Di sini ada select m titik name m titik nama lengkap, lalu ada p di m ini m titik ini artinya mahasiswa, p dia prodi, f ini adalah fakultas. Lalu ada fakultas, nama fakultasnya, jadi kita ambil info mahasiswa, join program studi, p ini adalah prodi, on mahasiswa dengan ID prodi sama dengan prodi ID prodinya. Jadi join fakultas, on prodi ID fakultas sama dengan fakultas ID fakultas. Hasil query ini menunjukkan bahwa relasi antar mahasiswa, program studi dan fakultas. Hasilnya yang kedua adalah dosen dengan program studi. Ada select dengan dosen mengambil NIP, habis itu ada dosen dengan nama lengkap, dosen dengan jabatan akademik, lalu ada program studi dengan nama prodinya. Jadi di sini belum dosen dengan ambil D, join program studi on dosen ID prodi sama dengan program studi ID prodi. Jadi seperti ini. Yang ketiga ada program studi dan fakultas. Select program studi ID prodi, program studi nama prodi, fakultas nama fakultas. Di from program studi join fakultas, on program studi ID fakultas sama dengan fakultas ID fakultas. Hasilnya ada query keempat adalah jadwal kuliah, mata kuliah, dosen, ruangan, dan tahun akademik. Select jadwal kuliah, ID jadwalnya, mata kuliahnya nama mata kuliahnya, dosennya nama lengkap dosen, habis itu ruangan, nama ruangan, ada J, ada hari, jadwal kuliah ada hari, jadwal kuliah jam mulai, jadwal kuliah jam selesai, tahun akademik, ada tahun akademik. Di sini menggunakan from jadwal kuliah, join mata kuliah, on jadwal kuliah kode MK sama dengan mata kuliah kode MK. Join dosen, on jadwal kuliah titik nip dosen sama dengan dosen dengan nipnya. Join ruangan, on jadwal kuliah ID ruangan sama dengan ruangan ID ruangan. Join tahun akademik dengan on J jadwal kuliah ID tahun akademik sama dengan tahun akademik ID tahun akademik. Query ini menggabungkan 5 tabel jadwal kuliah, mata kuliah, dosen, ruangan plus tahun akademik untuk menampilkan informasi jadwal yang lengkap. Ada query kelima itu adalah KRS dan data jadwal. Ada select mahasiswa, NIM, mahasiswa nama lengkap, mata kuliah, KRS mahasiswa, nama MK, J jadwal hari, jadwal jam mulai, jadwal jam selesai. Ada K status KRS. From KRS join mahasiswa, on KRS
KRS mahasiswa menggunakan NIM, NIM mahasiswa dengan NIM. Jadwal kuliah menggunakan KRS dengan ID jadwal, J ID jadwal dengan jadwal kuliah dengan ID jadwal. Lalu join mata kuliah dengan jadwal kuliah kode MK dengan mata kuliah kode MK. Ada yang keenam, ada query transkrip nilai mahasiswa. Menggunakan select M mahasiswa NIM, mahasiswa nama lengkap, MK nama MK, MK SKS, nilai akhir, nilai huruf mutu, nilai bobot mutu. Mengambilnya dari from tabel nilai dengan menggunakan join KRS. Jadi nilai ID KRS sama dengan K ID KRS. Lalu ada join mahasiswa on KRS dengan NIM, masuk mahasiswa dengan NIM juga. Join jadwal kuliah on K ID jadwal sama dengan J ID jadwal. Join mata kuliah MK on J kode MK sama dengan MK kode MK. Untuk kode jadwal perhitungan IPK. Ini menggunakan jumlah select mahasiswa dari NIM dan mahasiswa dari nama lengkap dengan memasukkan sum MK SKS kali N ambil dari bobot mutu dibagi sum MK SKS AS IPK. Kita ambil dari form mahasiswa dengan KRS on mahasiswa NIM sama dengan KRS NIM. Dengan jadwal kuliah on KRS ID jadwal dan jadwal ID jadwal. Join mata kuliah on J jadwal kuliah kode MK dan MK kode MK. Join nilai ada on K ID KRS dan ada N nilai ID KRS. Group by mahasiswa NIM, mahasiswa nama lengkap. Query 8, status pembayaran semester aktif. Ada select mahasiswa NIM, mahasiswa nama lengkap, pembayaran jenis pembayaran jenis jumlah tagihan, pembayaran jumlah dibayar, pembayaran status bayar. Kita ambil dari form pembayaran, mengambil join dari tabel mahasiswa on pembayaran dari NIM sama dengan mahasiswa dengan NIM. Join tahun akademik on pembayaran di tahun akademik sama dengan tahun akademik di tahun akademik, where TA status aktif. Query 9, beban mengajar dosen. Select dengan dosen NIP, dosen nama lengkap, count-nya jadwal, ID jadwal, AS jumlah kelas. Sum memasukkan MK SKS AS total SKS. From dosen, join mata jadwal kuliah on dosen NIP sama dengan jadwal NIP dosen. Join mata kuliah on jadwal kode MK sama dengan MK kode MK. Join tahun akademik on jadwal ID tahun akademik sama dengan TA ID tahun akademik, where TA statusnya aktif, group by dosen NIP dan dosen nama lengkap. Oke, terakhir ada query update, digunakan untuk memperbarui data. Pertama, saya akan update data mahasiswa dengan set status akademiknya telah cuti, di mana mengambil NIM dari 25010100066. Yang kedua adalah koreksi nilai, menggunakan update nilai, join KRS on nilai ID KRS sama dengan KRS ID KRS. Dengan set nilai tugas 85, tabel nilai UTS 80, nilai UASnya 88, nilai akhir 84,5, dan nilai huruf mutunya A, nilai bobot mutu 4.0, where K titik NIM 25010100066 and nilai ID nilai 1. Ini melakukan koreksi nilai mahasiswa dalam memperbarui komponen nilai tugas seperti UAS, TS, dan nilai akhir huruf mutu dan bobot mutu. Update ketiga ada konfirmasi pembayaran SPP. Update pembayaran dengan set jumlah dibayar itu sekitar 5 juta, status bayar sebagian, tanggal bayarnya hari ini di
dengan NIM 25010100066 dan jenis pembayaran itu adalah SPP. Untuk selanjutnya adalah query delete. Query delete digunakan untuk menghapus data dari tabel. Yang pertama kita akan menghapus KRS yang dibatalkan. Delete from KRS where status KRS yang dibatalkan. Query ini menghapus record KRS yang memiliki status yang dibatalkan untuk membersihkan data yang tidak valid. Ada hapus pembayaran setelah input, delete from pembayaran, where ID pembayaran dengan 5 dan status pembayarannya belum bayar. Query ini menghapus pembayaran yang belum dibayar dan salah input untuk menjaga integrasi dan data keuangan. Ada delete ketiga, menghapus mahasiswa dropout dengan validasi FK foreign key. Delete from nilai where ID KRS in select ID KRS from KRS where dengan NIM 25010100066. Delete from KRS where bisa masukkan NIM, bisa delete from pembayaran di mana menggunakan NIM 25010100066. Nah, baru dihapus data mahasiswanya menggunakan delete from mahasiswa where NIM 25010100066. Query ini menunjukkan urutan penghapusan data yang benar dengan memperhatikan constraint foreign key. On delete restrict. Data tabel anak nilai KRS pembayaran harus dihapus terlebih dahulu sebelum menghapus data di tabel induk mahasiswa. Oke. Bab ke-9. Hasil dan pembahasan. Dari implementasi Siakat berhasil menghasilkan sistem berbasis data relasional yang berdiri dari 11 tabel yang saling berhubungan. Ada tabel fakultas, program studi, dosen, mahasiswa, mata kuliah, ruangan, tahun akademik, jadwal kuliah, KRS, nilai, dan pembayaran. Untuk jumlah kolom dari fakultas ada 3, program studi ada 6, dosen ada 10, mahasiswa ada 11, mata kuliah ada 6, ruangan ada 5, tahun akademiknya ada 6, jadwal kuliah ada 8, KRS ada 6, nilai ada 8, pembayaran ada 8. Untuk foreign key-nya fakultas 0, program studi 1, dosen 1, mahasiswa 1, mata kuliah 1, ruangan 0, tahun akademik 0, jadwal kuliah ada 4, KRS ada 3, nilai ada 1, pembayaran ada 2. Nah, seluruh tabel ini berhasil dibuat dengan konsep yang komprehensif meliput foreign key dan unique, check, dan default. Pembahasan perancangan sistem basis data Siakat ini menerapkan beberapa keputusan desain penting yang telah dihasilkan, diaplikasikan, dan diuji. Yang pertama adalah hasil mini tuan antara mahasiswa dan jadwal disesuaikan dengan tabel KRS sebagai junction tabel. Yang kedua adalah pemisahan entitas nilai dari KRS relasi one to one, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan nilai. Tidak semua KRS langsung memiliki nilai saat semester berjalan sehingga pendekatan tabel terpisah menghindari banyak nilai nol. Yang ketiga ada penggunaan enum untuk kolom-kolom dengan nilai terbatas seperti status akademik, jenis kelamin, huruf mutu, tipe FK memastikan integritas data pada level database. Yang keempat ada desain constraint cascade pada foreign key memastikan konsistensi data. Perubahan kode prodi akan otomatis memperbarui semua tabel yang mereferensikan on update cascade, namun menghapus data induk dicegah jika masih ada data anak-anak on delete restrict. Mekanisme ini melindungi data dari penghapusan yang tidak disengaja. Hasil pengujian query-nya. Untuk seluruh query telah diuji dan berhasil dijalankan tanpa error. Query yang pertama adalah select mahasiswa plus dari prodi plus fakultas. Tujuannya itu menampilkan data lengkap mahasiswa. Habis itu ada select KRS plus join dari 5 tabel, menampilkan jadwal mata kuliah. Lalu ada select nilai mahasiswa tertentu untuk melihat transkrip nilai per mahasiswanya. Lalu ada select sum untuk perhitungan IPK dari IPK mahasiswa. Ada select status pembayaran, lapor keuangan semester aktif. Lalu select beban mengajar dosen, memonitoring beban bekerja dosen, update status akademik untuk update data mahasiswa cuti, update nilai mahasiswa, koreksi nilai mahasiswa, update status pembayaran untuk konfirmasi pembayaran SPP, dan delete KRS yang dibatalkan, pembersihan data KRS yang tidak valid.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh DML dan DKL berhasil dijalankan tanpa error. Untuk kelebihan dan keterbatasannya, untuk kelebihan itu desain sistem basis data yang ternormalisasi hingga 3NF, implementasi constraint yang berkomprehensif, struktur modular yang memudahkan perubahan modul baru, penggunaan untuk kolom dengan nilai terbatas, meningkatkan kecepatan query dan memastikan validasi data. Cascade update pada foreign key menyederhanakan pemeliharaan referential integrity. Ada keterbatasan dan saran pengembangan, sistem belum memiliki mekanisme audit trail untuk melacak perubahan data. Lalu belum ada implementasi straight process and view yang dapat menyederhanakan query kompleks. Yang ketiga, ada sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan modul kehadiran, modul tugas akhir atau skripsi, dan modul alumni. Untuk skala produksi perlu ditambahkan indeks pada kolom yang sering digunakan sebagai filter, misalnya NIP, kode MK. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Angga untuk presentasinya. Ini sampailah kita bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Di proyek perancangan dan implementasi sistem informasi akademik ini telah berhasil menyelesaikan seluruh tahapan siklus hidup, pengembangan database dari analisis kebutuhan hingga implementasi dan pengujian SQL. Di sini ada 5 capaian penting yang telah kami raih dalam proyek ini. Yang pertama, teridentifikasinya 11 entitas utama dengan atribut, primary key, dan relasi yang komprehensif dalam IRD, di mana seluruh entitas berhasil diimplementasikan menjadi tabel database yang saling berhubungan melalui foreign key. Capaian yang kedua, semua tabel telah memenuhi persyaratan third normal form atau 3NF. Proses normalisasi berhasil mengeliminasi ketergantungan parsial dan ketergantungan transitif pada seluruh tabel, hingga meminimalkan redundansi dan anomali data. Capaian yang ketiga, skema fisik database berhasil mengimplementasikan constraint yang komprehensif untuk menjaga integritas data yang meliputi primary key, foreign key, unique, check, dan default, serta mekanisme on update cascade dan on delete restrict. Capaian yang keempat, implementasi SQL mencakup DDL, DML, dan DQL yang fungsional dan telah diuji. Seluruh query berhasil dijalankan tanpa error pada MySQL versi 8 melalui PHP MyAdmin. Kemudian capaian yang kelima, database berhasil diimplementasikan dengan seluruh 11 tabel. Relasi antar tabel berjalan dengan baik. Proses CRUD berhasil dilakukan serta laporan akademik seperti perhitungan IPK otomatis dan monitoring beban mengajar dosen dapat dijalankan dengan efisien. Sistem basis data yang kami rancang terbukti mampu mendukung kebutuhan fungsional SIAKAT secara menyeluruh. Proyek ini memberikan pemahaman mendalam kepada kami tentang pentingnya perencanaan database yang sistematis dan terstruktur sebagai fondasi sistem informasi yang handal, scalable, dan mudah dipelihara. Baik, untuk penutup saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan bagian-bagian yang sudah dijelaskan ya. Nah, jadi demikianlah presentasi proyek kami mengenai perancangan dan implementasi sistem informasi akademik atau SIAKAT. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Inyuman Purnamo selaku dosen pengampu mata kuliah sistem basis data yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmunya sangat bermanfaat selama perkuliahan berlangsung. Nah, kami juga menyadari bahwa proyek ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu tinggal masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan yang bisa mendatang. Semoga proyek ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan sistem informasi berbasis database relasional. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok kemudian dari kelompok View, dari kelas SI malam 1, kami undur diri. Selamat siang.